Perkenalkan, saya Bayi Lydia Alpi Yuliana dengan NIM C1G024100065. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dampak kenaikan tarif Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Donald Trump terhadap produk Indonesia, terutama di sektor pertanian. Baru-baru ini, tepatnya tanggal 2 April 2025 kemarin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif impor baru yang cukup tinggi, yaitu antara 10-60% untuk barang-barang impor. Hal ini tentu tergantung asal negaranya. Kebijakan ini termasuk bagian dari strategi proteksionisme Amerika. Proteksionisme Amerika Serikat maksudnya adalah kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat untuk melindungi produk dalam negerinya dari persaingan produk luar negeri. Tujuannya supaya produk buatan Amerika lebih unggul dan lebih laku. Perusahaan lokal bisa tumbuh dan lapangan kerja di dalam negeri dapat terjaga. Jadi ketika Trump menaikkan tarif impor, itu merupakan bagian dari strategi proteksionisme Amerika supaya ekonomi mereka lebih mandiri, tapi dampaknya terasa ke negara-negara pengekspor ke Amerika Serikat. Nah, Indonesia merupakan salah satu dari negara tersebut. Tarif ini bisa berdampak langsung ke berbagai sektor, terutama di sektor tekstil dan pertanian, karena kedua sektor ini cukup bergantung pada pasar ekspor Amerika Serikat. Kita tahu bahwa perdagangan internasional sangat penting bagi Indonesia. Sekitar 36% PDB kita berasal dari sektor ini. Bahkan, ekspor kelapa sawit kita menguasai lebih dari setengah pasar dunia. Artinya, kalau ada gangguan dari mitra dagang besar seperti Amerika, tentu hal ini membuat tekanan besar ke perekonomian nasional kita. Lalu, apa sih dampaknya terhadap sektor pertanian? Sektor pertanian menjadi salah satu yang paling berdampak. Yang pertama, tarif tinggi membuat produk pertanian seperti kopi, kelapa sawit, dan karet kita menjadi kalah saing di pasar Amerika Serikat. Dan yang kedua, efeknya merambat ke subsektor lain seperti sektor ekonomi dan pengolahan hasil tani. Dan yang ketiga itu soal kedelai. Indonesia masih sangat bergantung ke pasar Amerika Serikat. Ini jadi pedang bermata dua, di satu sisi rawan dan di sisi lain bisa dimanfaatkan untuk negosiasi dagang. Selanjutnya, dampaknya terhadap indikator makroekonomi. Pertama, kebijakan tarif ini bisa menekan pertumbuhan ekonomi nasional karena sektor pertanian menyumbang 13% ke PDB atau produk domestik bruto. Yang kedua, ekspor bisa menurun. Hal ini bisa membuat neraca perdagangan defisit. Artinya lebih banyak impor daripada ekspor. Dan hal ini tentu berdampak ke nilai tukar rupiah. Yang ketiga, yakni cadangan devisa bisa berkurang. Dan karena banyak bahan pertanian masih impor, harga-harga juga bisa naik. Yang paling kasihan tentu petani, karena penghasilan mereka bisa turun drastis dan memperparah kemiskinan di desa. Lalu, apa sih solusi dan rekomendasi kebijakan makro? Nah, supaya tidak terus bergantung pada Amerika Serikat, pemerintah perlu diversifikasi pasar ekspor, seperti ke Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika. Pemerintah juga bisa lebih aktif dalam diplomasi dagang, tentu untuk melindungi kepentingan nasional kita. Dan yang tak kalah penting yakni dukungan nyata untuk petani dan UMKM supaya mereka bisa lebih bertahan dan bersaing. Kesimpulan dari pembahasan tadi yakni kebijakan tarif tinggi yang diterapkan oleh Amerika Serikat, terutama di bawah pemerintahan Donald Trump, memberikan dampak signifikan bagi sektor pertanian di Indonesia. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi, memperluas pasar ekspor, dan membangun struktur perdagangan yang lebih tangguh dan adaptif. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mengatasi dampak negatif dari kebijakan tarif ini dan mengubahnya menjadi peluang untuk memperkuat perekonomian domestik, menjaga kesejahteraan petani, serta memastikan daya saing produk pertanian di Indonesia di pasar global yang semakin kompetitif. Nah, video ini menggambarkan bagaimana kebijakan perdagangan luar negeri atau perdagangan negara lain seperti Amerika Serikat bisa berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Makanya penting banget bagi kita untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri dan memperluas jangkauan pasar luar negeri. Jadi, mari kita coba untuk mencintai produk lokal. Dan terima kasih sudah menyimak. Share video ini jika menurut kalian bermanfaat. So, see you next time.